Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kemarin ya, kemarin sore, hari Sabtu tanggal 8 Mei, sambil nunggu waktu berbuka puasa, saya ngabuburit ceritanya. Jalan-jalan ke Tipo Karawaci sama anak dan cucu. Sambil jalan-jalan lihat-lihat itu mungkin ada yang bisa dibeli ya, yang cocok dengan kebutuhan. Nggak terasa tahu-tahu udah maghrib ya. Nah, karena harus berbuka puasa ya, saya dan rombongan ya mencari food court. Adalah food court itu lantai 3 ya. Tapi kalau lihat dari situasi yang ada di sana itu kok jadi ngeri juga ya. Kenapa? Karena orangnya itu banyak banget, orang penuh, dan boleh dibilang nggak ada lagi jarak. Bahkan tadinya sewaktu baru masuk ke mall juga saya udah ngeliat suasananya ramai banget, nggak seperti yang kita bayangkan atau yang kita alami pada tahun lalu ya. Tahun ini kelihatannya orang sudah mulai nggak terlalu peduli dengan adanya COVID ini. Jadi sejak datang saja sampai ke food court itu udah ramai ya. Sampai akhirnya saya nggak berani masuk ke food court. Saya bilang udah, kita beli makanan aja, lalu kita keluar makan di tempat yang terbuka gitu. Karena meskipun yang ada di situ awalnya memang pakai masker, tapi kan pada waktu makan mereka buka semua, dan jaraknya juga boleh dibilang udah luar biasa. Prokesnya udah boleh dikatakan nggak begitu berjalan, padahal sejak saya datang ke mall itu aja ada serombongan petugas satpam yang keliling sambil pakai toa pengeras suara, teriak-teriak menjaga jangan sampai terjadi penularan COVID-19. Maka diharapkan semua pengunjung tetap menggunakan masker, tetap menjaga jarak dan sebagainya. Tapi kenyataannya di semua gerai, terutama di tempat-tempat yang katakanlah bazar-bazar, tempat baju ataupun bahkan di kota tadi, itu boleh dibilang padat ya. Saya jadi teringat pemberitaan beberapa hari sebelumnya yang sekarang juga bisa kita lihat tuh, baik di YouTube maupun di streaming, bagaimana suasana pasar Tanah Abang menjelang Lebaran ya. Itu padatnya minta ampun ya. Ada yang pakai masker, ada yang enggak. Begitu juga suasana di mudik di jalur Pantura atau di tol Cikampek. Itu kelihatannya walaupun ada larangan dari pemerintah untuk enggak mudik, kayaknya susah ya. Kenapa ya? Mungkin karena orang sudah bosan kali ya. Ini udah tahun kedua kita nggak boleh pulang mudik. Kalau tahun pertama kita masih bisa maklum lah, tapi kalau udah tahun kedua tetap nggak bisa pulang mudik ya otomatis ada semacam kegelisahan gitu ya. Dan saya kira pemerintah juga nggak mungkin lah nggak mempertimbangkan hal tersebut. Bukan nggak ngerti, bukan nggak maklum ya. Karena ya kita tahu banyak pejabat, bahkan presiden kita sendiri itu kan orang daerah ya. Pastinya mereka juga pengen dong berlebaran dengan sanak keluarganya di kampung halaman di Solo kalau Pak Presiden. Begitu juga dengan pejabat-pejabat yang lain.
Pasti semuanya mau seperti itu dalam suasana normal seperti dulu. Tapi bercermin pada kasus yang ada di negara lain seperti di India yang terlalu berani merayakan suatu kegiatan sampai akhirnya terjadi ledakan lagi penularan COVID yang luar biasa. Ya tentunya pemerintah Indonesia nggak mau itu terjadi di Indonesia, maka apa boleh buat, dilakukanlah pelarangan, nggak boleh pulang mudik. Bukan nggak mau ngerti bagaimana perasaan orang-orang yang merantau dan ingin menikmati suasana Idul Fitri di kampung halamannya bersama orang tua dan sanak saudara yang lain. Masih tetap diminta maklum karena situasinya masih belum mengalami perubahan. Ya mudah-mudahan tahun depan ya ketika kita sudah merata dilakukan vaksinasi dan juga kita meningkatkan disiplin untuk mencegah terjadinya penularan besar-besaran, yang mudah-mudahan tahun depan semua sudah normal lagi. Itu harapan kita ya. Oke. Kenapa harus disiplin? Karena kita tahu bahwa yang namanya COVID ini ternyata kecepatan menjalarnya itu luar biasa, dan lagi pula menyerangnya kesana kemari, nggak peduli itu olahragawan, tokoh ulama, tokoh masyarakat, artis, pejabat, semua kena COVID, bahkan anak-anak juga bisa kena ya. Oleh karena itu bercermin dari kasus-kasus di negara lain ya nggak maulah kita masih harus menahan diri ya, jangan sampai ledakan itu terjadi lagi di negara kita. Lalu sebenarnya tentang COVID itu sendiri, bagaimana sih seharusnya sikap kita ya? Mestinya itu kita masa bodoh karena kita menganggap bahwa Allah itu hanya pembohongan publik, bahwa sebenarnya COVID itu nggak ada. Karena ada yang berpendapat kayak gitu tuh. Bahkan kita tahu kemarin tuh di suatu masjid di daerah Bekasi itu ada orang yang sholat di sana dengan bermasker malah dimarahin, malah diusir. Agak aneh memang ya, tapi mereka yakin bahwa itu sebenarnya nggak ada, dan bahwa tata cara sholat di masjid itu nggak boleh pakai masker. Itu menurut mereka ya, sempat viral kan gitu. Artinya apakah kita harus bersikap masa bodoh terhadap COVID itu, atau kita sebaliknya bersikap overprotective sehingga terlalu berhati-hati, ini hati-hati, itu hati-hati, sampai kemudian semua kita jaga ya. Padahal sebenarnya kan kita cukup ya, menjaga diri, menggunakan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan ya, daya tahan tubuh kita juga kita tingkatkan, imunnya, terus kemudian olahraga, dan yang paling penting satu hal yang seringkali orang lupa, ini justru yang sebenarnya menjadi sikap saya. Apa itu? Bagi saya yang namanya COVID itu sama dengan setan, sama dengan manusia, sama dengan yang lain, sama-sama makhluk Allah, makhluk ciptaan Allah ya. Dan bahkan manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna dengan catatan tertentu, yaitu manusia yang takwa ya. Jadi kalau manusia itu kemudian menjadi sangat takut kepada COVID, dikhawatirkan itu akidahnya menjadi tergeser, karena dia menjadi lebih takut kepada makhluk, sesama makhluk, dibandingkan kepada Sang Pencipta ya. Ambil perumpamaan begini, COVID itu kayak seekor anjing yang ada pemiliknya. Anjing itu akan liar, akan kesana kemari, ngejar orang, dan bahkan menggigit ya, kalau dia merasa diusik, merasa diganggu. Oleh karena itulah, maka kita untuk bisa meredam itu ya, kita mesti mendekati pemiliknya, meminta supaya si pemilik itu jaga anjingnya, jangan dilepas begitu saja, jangan dibiarkan berkeliaran ya, diikat, kandangin, kurung, kalau perlu
mulutnya dikasih brongsong biar nggak bisa ngegigit ya. Berarti pemiliknya kan yang harus kita dekati, tetapi dengan catatan juga bahwa kita di samping harus dekat kepada pemiliknya, juga kita jangan usil terhadap terhadap anjingnya ya. Jangan kita minta tolong kepada pemiliknya, tetapi kepada si anjing itu kita sambit, kita ganggu, kita usik, sehingga dia kemudian menjadi terganggu dan akhirnya marah ya. Sikap saya jadi berdasarkan hal tersebut saya nggak terlalu takut tuh serangannya, nggak terlalu intensif tiap saat saya pakai masker. Kalau di tempat kerumunan, di bis, bahkan di masjid, di pasar, di angkot, ya pasti saya pakai. Tapi kalau misalnya saya pikir jaraknya cukup jauh dengan orang lain dan kita tidak berdekatan, tidak saling bersentuhan, saya kok merasa yakin ya. Kan jaraknya yang diminta cuma 1 meter, nggak panjang-panjang. Makanya itu yang penting adalah kita mencoba untuk mendekati pemiliknya itu. Kita banyak baca Quran, kita banyak zikir, tapi kita juga harus jaga stamina tubuh kita, kita olahraga ya, kita minum vitamin. Jadi dengan hal-hal seperti itu kita menganggapnya kayaknya ya nggak usah jadi terlalu paranoid lah, nggak usah terlalu traumatik sehingga kita selalu takut ngapa-ngapain ya. Saya sendiri terus terang banyak yang bilang pasanku banyak ya nggak pakai masker mulu. Saya bilang ya nggak bisa dipaksain, kalau saya yakin kayak gitu mau diapain ya. Saya yakin bahwa COVID itu sama dengan kita, sama-sama makhluk Allah. Makanya kemudian untuk bisa dia tidak mengganggu kita ya kita harus mendekati pemiliknya, dan kita juga jangan takabur, jangan sombong, jangan bilang bahwa wah saya emang gak bakalan kena, bahwa saya itu anti atau nggak kenal itu yang namanya COVID, lihat aja tubuh saya sehat ya. Nggak boleh kayak gitu juga, itu namanya takabur. Takutnya kalau kita takabur, kita sombong, nanti malah dicoba. Waspada aja sih, waspada saja terhadap kemungkinan yang tadi yang timbul dari persentuhan, dari tangan yang tidak cuci, yang tidak bermasker di tempat yang ramai. Tapi juga kita nggak perlu terlalu paranoid, terlalu ketakutan nggak karu-karuan ya. Jadi bagi saya semua aktivitas jalan-jalan aja, biasa aja seperti biasa ya, nggak perlu ini. Dan juga jangan sampai kita merasa jadi bahwa kita nggak mungkin kena, itu juga salah, itu namanya sombong juga sih, nggak boleh. Yang wajar-wajar aja lah, sikapi semuanya dengan sebaiknya, bahwa kita yakin semua makhluk Allah ada dalam kendali Allah. La yasfa'u illahu illa bi'izni. Jadi tidak ada satupun makhluk yang bisa mendatangkan manfaat ataupun mudarat kecuali dengan izinnya. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Allah tempat meminta ya. Terus kemudian juga qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq ya. Aku berlindung kepada Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, dan juga berlindung kepada dari makhluk-makhluk ciptaan ya, termasuk COVID itu kan jelas ya, udah diajarin kayak gitu. Berlindungnya kepada Allah, nggak usah terlalu takut yang berlebihan gitu. Saya kira itu saja, itu pendapat pribadi saya saja ya, pikiran-pikiran saya saja. Andai kata setuju ya alhamdulillah, kalau nggak setuju ya alhamdulillah juga, apa lagi ya, karena semua kita kan punya keyakinan sendiri-sendiri. Tapi gitulah kira-kira ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.